Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berdua menyampaikan beberapa hal yang kemudian menjadi keresahan kita berdua, sehingga kami memutuskan untuk speak up keluar ya, biar tidak berkutat pada ruangan-ruangan ini saja. Saya Amar Panotogomo dan saya Vina Mawahib. Kami berdua suami istri, jadi aman meskipun diranjang ini kan ya. Pada kesempatan yang awal ini pertama kali kita buat video ya. Semoga nanti kita terus bisa berkreasi, memunculkan karya-karya berikutnya ya. Semoga lah, mohon doanya. Kami pertama ini akan mencoba membahas tentang kegelisahan kita bersama yang akhir-akhir ini menjadi top mind di kalangan kita, yaitu tentang fenomena mudik. Sebelum kita bahas bagaimana problematik mudik hari ini, ya, tentang terkait dengan dinamikanya yang ada pelarangan dan sebagainya, kami akan coba membahas dulu secara esensial mudik itu apa dan seperti apa dan bagaimana mudik itu gitu. Di awal ini mungkin kami berdua akan mencoba mengeksplorasi terkait dengan mudik dari perspektif mungkin agama, ya, mungkin juga sosial atau adat, dan juga bagaimana kita harus bersikap pada situasi yang sekarang ini. Mbak ya, soal mudik. Mudik. Samian sendiri gimana? Kalau aku, mudik itu pulang kampung sih. Mudik itu pulang kampung. Ya, tapi mudik itu kalau di Indonesia, ya emang mudik kata Indonesia juga sih ya. Hanya ada di Indonesia. Iya, kata mudik maksudnya. Maksudnya mudik di sini terkadang kita lakukan di Hari Raya Idul Fitri. Momen besar-besaran lah. Pulang kampung itu kan pas momen Idul Fitri, karena di situ kan ada liburan panjang untuk para pegawai, kemudian yang bekerja ataupun mahasiswa pelajar kan. Momen Idul Fitri ini liburan panjang. Iya, siap. Terus secara agama, kan ada yang namanya mudik ini dikaitkan identik dengan silaturahim gitu ya. Nah, pandangan agama seperti apa sih menurut sampean nih? Kalau menurut aku nih, mudik itu sesuatu yang sangat bagus, karena dengan adanya mudik ada pula silaturahim. Kemudian mudik juga kan momen dimana terkadang ini masyarakat saling berbagi hampers atau berbagi uang dan berbagi makanan dan lain sebagainya. Itu sama aja dengan sedekah kan. Jadi di dalam mudik kita ada nilai-nilai keislamannya gitu kan. Betul sekali. Oke. Terus menurut pandanganku nih ya, ini agak berbeda ya, karena sudut pandangnya berbeda. Kalau saya pribadi melihat, saya pernah baca salah satu jurnal juga tentang mudik ini, yang kemudian ada 4 perspektif yang bisa kita gunakan untuk melihat mudik ini. Pertama, ya saya sepakat, mudik itu adalah ajang untuk menyambung silaturahim gitu ya, dari orang tua ke anak, atau anak ke orang tua, kerabat ke kerabat, atau tetangga dan sebagainya. Itu oke lah. Ya, saya sepakat dengan itu, karena yang awalnya silaturahim itu terputus selama setahun lah ya, karena kan musiman tiap lebaran ya, sehingga harus bersambung lagi silaturahminya. Itu masuklah dalam satu perspektif tentang mudik ini. Yang kedua, Pak Aji kalau nggak salah ya, Pak Aji Sucito, Ari Sucito ya, pernah baca juga ya. Beliau menyampaikan mudik ini kalau dilihat dari psikologis ini bisa menjadi sebuah terapi psikologis ya. Artinya orang yang keseharian everyday dia berada pada ruang-ruang ibu kota atau kota-kota besar lah, yang kemudian mereka berada di kota besar itu juga tidak dengan sukarela. Artinya ya karena di kampung halaman tidak ada pekerjaan, tidak berpendapatan, sehingga mereka harus merantau ke kota-kota besar itu untuk mencari pekerjaan.
Nah, di dalam keseharian mereka juga akan banyak tekanan lah ya. Kota besar seperti apa ya? Kita semua tahu kota besar itu penuh dengan tekanan. Sehingga momentum mudik kali ini dijadikan salah satu sarana untuk refreshing. Menterapi fisik dan mental kita. Ya, dari rutinitas keseharian di ibu kota. Jadi butuh waktu 1 minggu di rumah di kampung halaman untuk merefresh otak kita biar fresh kembali sebelum akhirnya kembali lagi ke ibu kota. Nah, yang ketiga, mudik ini juga dikaitkan erat dengan kembali ke asal usul, sehingga kita tidak lupa dengan asal usul kita. Iya betul. Ini penting. Penting banget ya kalau ini. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia itu tidak boleh lupa dengan akar kita, dari mana kita berasal. Karena ini contoh di lingkungan kita nih. Kalau misalkan ada orang yang merantau lama banget dan tidak pulang mudik, itu kan juga pulang ke kampung halaman. Itu kan juga dicibir kan pasti. Nang diae koyo wis lali wong tuane, wis lali dulure, seperti itu. Iya. Nah, ini salah satu perspektif lain soal mudik, bahwasanya kita agar selalu senantiasa tersambung dengan akar kita, maka mudiklah ke kampung halaman, seperti itu. Nah, yang keempat ini yang agak menarik. Mudik itu salah satu ajang untuk unjuk diri. Ini fenomena yang terjadi loh ya. Iya. Di momentum mudik ini banyak orang yang kemudian memanfaatkan momentum itu untuk menunjukkan dirinya, menampilkan kehebatannya dia, keberhasilan dia, capaiannya dia di kota-kota itu sebelum mudik ke kampung halaman. Sehingga banyak kemudian kita temui ketika orang mudik ke kampung halaman itu membawa mobil baru misalkan. Mobil baru. Bagi-bagi, pakaian juga pasti branded lah ya, ada mereknya dan sebagainya. Hampers. Walaupun kita nggak tahu apakah seperti itu juga kehidupan dia di rantaunya, di kota rantaunya. Nah, ini juga bagian dari unjuk diri tadi itu. Kan kita sering nih waktu lebaran, ada reunian keluarga, ada reunian teman-teman seangkatan sekolah yang kemudian ternyata kita nggak hanya silaturahim gitu loh, atau kemudian silaturahimnya hilang, ajang untuk memamerkan dirinya, keberhasilan dirinya itu biasa kita temui juga kan, gitu. Terus kalau dalam satu sisi pandangan agama juga nih ya, sebenarnya mudik ini bagian dari agama atau enggak sih? Kalau bagian dari agama gimana ya? Tapi mudik itu, di dalam mudik ada nilai-nilai keagamaan gitu loh. Kalau bagian dari agama gimana? Nggak tahu sih. Artinya mudik itu tidak hanya soal agama mungkin gitu ya. Tapi ada juga soal adat istiadat. Saya ingat kata profesor saya, Prof. Mansihaan itu, beliau menyampaikan bahwa konsep silaturahim dalam mudik itu diikat oleh spiritualitas dan budaya. Jadi silaturahim dalam mudik, berkumpul kemudian bertemu dengan tetangga dan dengan keluarga itu terikat oleh spiritualitas dan budaya. Bukan hanya soal agama tapi juga soal budaya. Sehingga kemudian beliau juga menyampaikan bahwa budaya bergabung menjadi satu dengan agama, tercustom menjadi sebuah adat. Sehingga banyak orang mengatakan mudik ini sudah adat atau tradisi tahunan yang harus dilakukan, seperti itu. Iya. Kalau sampean dalam pandangan yang umum lah ya, yang berkaitan dengan situasi hari ini, melihat pandemi yang belum selesai, ya pandemi yang belum selesai dan juga dilematis juga karena tahun kemarin kita udah nggak mudik, udah dilarang juga. Gimana menurut Dena ini? Kalau aku sih, kalau untuk sekarang ini kan pemerintah sendiri mengeluarkan kebijakan dilarang mudik, kan? Ya kalau menurut aku, kalau melihat dari kebijakan pemerintah ini bagus. Ya mungkin kebijakan dilarang mudik ini pasti penuh pro kontra ya. Ya itu sudah hal biasa kan. Tapi kalau aku berbicara tentang pandangan Islam ya, yang menjadi sudut pandangku lah, pendapatku, tapi aku melihat dari kacamata perspektif Islamnya. Oke. Kalau menurut aku ini
kebijakan pemerintah larangan mudik ini sangat tepat karena bagaimanapun juga kan sekarang ini masa pandemi kita itu harus memutus rantai penularan penularan COVID maksudnya. Kan eman yang kurvanya sudah melandai, ya udah kita terusin aja biar COVID ini selesai di Indonesia. Ya tapi kan ada situasi seperti ini. Misalkan saya mencoba memposisikan sebagai orang yang tidak mudik tahun kemarin ya teman-teman ya. Saya tahun kemarin udah nggak mudik nih, karena kemarin tahun 2020 kan kurvanya masih naik-naiknya tuh, menuju puncak kan gitu kan. Waktu itu saya berpikir, ya udahlah, saya tahun ini coba tidak mudik. Saya juga belum pernah merasakan Lebaran di tanah rantau. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah kurvanya turun, pandemi udah terkendali, tahun depan saya akan mudik gitu. Tapi kenyataannya tahun ini juga belum selesai, iya, meskipun kurvanya turun tapi tetap ada larangan mudik. Itu kan juga dilematis gitu. Dilematis emang. Tapi kan kita tidak boleh ya egois karena kangen yang harus terbalas. Tapi kita harus memikirkan keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang lain. Jadi kan Nabi Muhammad kan bersabda gini sih, wabah penyakit, pandemi itu merupakan teguran Allah untuk manusia. Ketika kamu mendengar negeri yang terkena pandemi, maka kamu jangan memasuki negeri itu. Tapi ketika negeri kamu terwabah pandemi, maka kamu jangan keluar dari negeri itu. Begitu. Jadi untuk memutus, ya kita kan mudik juga nggak keluar kan, tetap dalam satu negara. Iya, tapi wilayah beda wilayah kita. Oh gitu, maksudnya lokusnya itu wilayah gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau kemudian dikatakan nanti mudik berbahaya karena khawatir membawa virus gitu kan. Tetapi bagi sekelompok orang itu tidak yakin kalau dia pulang membawa virus. Bahkan ada yang, mana sih virusnya, saya juga sehat-sehat aja, saya rapid juga negatif gitu kan, swab juga negatif. Kenapa nggak kebijakan itu diterapkan bagi pemudik, wajib swab dulu gitu kan, bisa aja gitu kan, sehingga rasa rindu yang terpendam hampir 2 tahun ini bisa segera tertunaikan gitu kan. Oke. Misal ini pemudik boleh mudik tapi diwajibkan rapid test atau swab test dan sebagainya ya. Tapi orang-orang di kampung halamannya mereka belum tentu terbebas dari COVID dan mereka tidak diwajibkan untuk rapid test atau swab test. Dikhawatirkan memang pemudik mereka tidak membawa virus, tapi ketika dia mudik kemudian dia berbaur dengan orang-orang yang tidak terdeteksi bahwa dia terkena COVID, itu akan berbahaya. Ya, tapi kan kita juga bisa menyikapi itu dengan protokol kesehatan yang ketat, misalkan pakai masker. Tahun kemarin kan juga ada lah ya, ada Idul Fitri juga kan, tetapi dengan sangat terbatas. Saya ingat waktu sowan ke kiai juga dibatasi karena nggak boleh salaman, harus ada jarak jauh. Meskipun itu juga gini loh, orang itu kalau rindu, tetapi untuk menyalurkan rindu itu harus dengan perantara. Itu kan nggak clear gitu kan. Dia tidak tuntas menyampaikan rindunya itu. Nah, kenapa gitu loh? Kenapa maksudnya kalau kemudian pertimbangan kemaslahatan tadi itu, adanya virus, adanya yang biar tidak tertular dan sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah itu. Iya, emang untuk tahun lalu ini kita sudah mematuhi protokol kesehatan, ya kan? Tapi kita tetap berbaur kan pas Hari Raya Idul Fitri. Kalau di daerahku sih, nggak tahu kalau di daerah kalian semua. Tapi ternyata dengan protokol kesehatan tersebut tanpa adanya lockdown, ternyata sampai detik ini COVID di Indonesia belum terselesaikan, ya kan? Iya. Tapi kurvanya menurun kan? Iya, kurvanya menurun. Tapi coba kalau kita lebih ketat lagi mungkin terselesaikan, ya kan? Kalau kita ambil nih kaidah usul fikihnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menghindari kerusakan itu diutamakan daripada kita mendapatkan kemaslahatan tadi. Maksudnya meskipun ini kurvanya turun, tapi untuk menghindari kurvanya naik lagi, lebih baik kita
lebih baik kita tidak melakukan itu. Oh, itu secara usul fikih Begitu ya darul tahapannya. mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kita harus menghindari kerusakan itulah. Meskipun dengan mudik banyak terjadi kemaslahatan, misalnya terapi psikologis tadi yang dijelaskan Mas Am, itu kan perlu banget sebagai manusia, kita itu perlu untuk menyambungkan rasa rindu, itu perlu banget memang. Terus kemudian banyaklah kemaslahatan, nanti bisa juga loh dengan adanya mudik orang tua yang sakit bisa sembuh karena kadang-kadang orang tua itu sakit itu bukan karena kena virus, tapi karena rindu. Lah itu kan termasuk kemaslahatan juga. Tapi kalau kita timbang-timbang antara kerusakan dan kemaslahatan, itu pasti lebih berat kerusakan tadi. Oke, kalau kemudian lokusnya itu negara, saya agak sepakat jika kemudian mudik ini dilarang. Gitu ya. Tapi kalau diambil atau dilihat, di breakdown lagi pada fenomena yang ada di sekitar kita, itu juga kasihan itu. Ada kan yang muncul di Instagram kita, di pencarian kita kan muncul ada komentar gini, saya tahun kemarin nggak bisa mudik karena dilarang, tahun sekarang mau tahun kemarin mau mudik dilarang meskipun pada waktu itu orang tua saya sedang sakit, hari ini waktu mau mudik dilarang juga, tapi orang tua saya sudah meninggal. Untuk ini apa kan, mudik gitu ya? Enggak gitu, maksudnya ini kan peristiwa yang sangat menyayat hati gitu loh. Orang sudah tidak bisa pulang, orang tuanya sakit, dia tidak bisa pulang sampai kemudian orang tuanya meninggal. Nah sekarang mau hormat ke orang tuanya aja lagi masih dicegah lagi gitu loh. Nah ini kan situasi yang sangat real di masyarakat kita hari ini yang sudah merelakan waktunya untuk tidak mudik. Meskipun juga nggak semuanya mengalami situasi seperti itu, tapi juga ada kan. Dan orang-orang seperti ini juga harus dilihat juga sebagai salah satu fenomena yang ada di masyarakat kita. Gimana pandangannya? Ya gimana ya? Kalau aku sih, bagaimanapun juga dalam masa pandemi ini, kalau bahasa aku itu tirakat. Bahasa Indonesia apa kalau tirakat? Tirakat ya menahan lah. Menahan untuk kan sementara waktu. Puasanya udah selesai, kita udah menahan selama 1 bulan, masa nahan lagi? Rindu lagi yang ditahan, kan berat. Iya, nggak apa-apa lah. Daripada nanti memunculkan fenomena-fenomena yang tidak kita inginkan. Ayolah kita itu tirakat dulu lah, menahan rindu, kemudian menahan ingin bertemu, dan menahan untuk mudik. Kayak bazarnya pemerintah ini. Enggak bazar pemerintah, cuma kan ini aku perspektif aku, maksudnya kalau sudut pandang yang aku lihat dari hadis Nabi, dari kaidah usul fikihnya seperti ini, begitu. Oke. Kalau dari aspek sosiologisnya gimana? Kalau dari aspek sosiologis sih, ya tadi itu ya, bahwa ada suatu custom, adat yang harus ditangguhkan bahasanya, yang semula ada menjadi tidak ada. Jadi gini, kalau orang itu sudah biasa melakukan sesuatu selama bertahun-tahun, kemudian sesuatu itu dihilangkan, maka yang timbul kan keresahan. Kenapa gitu kan, kegaduhan lah paling enggak. Nah ini juga salah satu berbahayanya seperti ini. Orang kalau sudah timbul keresahan sehingga harus merelakan egonya, bukan hanya sekali tapi 2 kali, itu kadang-kadang juga muncul rasa kecewa gitu kan. Makanya banyak saya juga gini deh, satu sisi masyarakat kita kecewa dengan pemerintah yang melarang mudik, ada dan banyak, ya kan. Satu sisi juga ada yang kemudian memiliki satu kesadaran bersama. Nah ada satu kesadaran bersama orang yang kemudian ya nggak apalah nggak mudik, asal segera turun kurvanya, segera teratasi covidnya, terkendali wabahnya, kita bisa aktivitas normal lagi. Tapi juga ada kesadaran yang mungkin belum kolektif ya, hanya berupa ngedumel gitu ya, geremeng di antara orang-orang. Tapi ini kalau udah jadi kesadaran bersama, maka akan timbul satu kepercayaan yang hilang pada pemerintah kita. Ini juga berbahaya. Makanya
Kalau saya pribadi melihatnya, saya memaklumi karena meskipun kemudian ada beberapa fakta di lapangan, orang harus berkumpul dalam satu truk gitu kan, campur dengan sayur dan sebagainya bersama dengan anak-anaknya. Ada juga yang sampai mengayuh becak dari kota rantaunya ke kampung halamannya dan lain sebagainya. Tapi dari sudut pandang pemerintah, dengan dasar mereka ingin segera menghentikan penularan virus ini untuk kemudian dengan melaksanakan atau menerapkan pengetatan mudik atau larangan mudik ini, ya sama-sama benar. Tapi kemudian narasinya harus dibangun bahwa harus ada keseimbangan yang berjalan antara kebijakan pemerintah dengan narasi yang tertransformasi ke masyarakat. Jangan kemudian masyarakat kita hanya dibatas-batasi tanpa adanya sebuah narasi yang membahagiakan. Misalkan, ya oke, mudik dilarang nih, tapi vaksin itu harus tetap jalan terus, gitu kan? Tenaga kesehatan juga harus ditingkatkan terus, sehingga nanti ada keseimbangan antara pelarangan masyarakat dengan pencapaian pemerintah terhadap pengendalian COVID ini. Seperti itu menurutku. Oh iya, you're smart person. Gimana, Iya sih, bener banget. Ya sepakat. Ya karena memang harusnya begitu. Oke. Berarti harus ada kesadaran yang dibangun secara bersama ya. Ada kesinambungan narasi dari pemerintah selaku pemangku kepentingan di negara kita dan juga masyarakat secara luas. Iya. Seperti itu ya. Iya, harus ada kerjasama juga antara pemerintah dengan masyarakat. Oke, siap. Oke, aku lesu ya. Lesu nggak? Enggak. Gimana ini, kita lanjutkan apa kita akhiri? Ya kita akhiri dulu. Nanti untuk tema-tema selanjutnya kita akan membahas di konten selanjutnya. Ya oke. Mungkin ini menjadi awal dari ini apa ya? Podcast apa vlog ya? Podcast kita. Kita udah mensepakati dan mengikrarkan akan berusaha untuk membuat konten-konten seperti ini yang membahas tentang isu-isu yang sedang hangat dan juga problematik keumatan sih, dalam banget gitu kan. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus melahirkan karya-karya ya. Oke, teman-teman, dari berbagai hal tadi semoga ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya biarin saja lah. Oke, kami nggak minta untuk di-subscribe atau minta di-like karena kita nothing tulus aja lah, yang penting kita buat gitu aja lah ya. Nggak ada target untuk subscribe-nya berapa, like-nya berapa, terserah. Kalau kemudian ini dirasa baik ya nanti akan coba kita produksi lagi. Kalau mungkin dirasa kurang baik ya bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau ada saran ya bolehlah di japri kami atau di komentar juga nggak masalah kalau ada kritik dan sarannya. Terima kasih dari saya, Ha'amorok Panotogomo. Dan saya Vina Moib. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena ini video perdana kita. Jadi misal kurang enjoy dilihat atau kurang bagus, kurang indah lah, kami mohon maaf karena ini karena ya maklum lah, kita kan manusia. Iya. Al-insanu mahalul khoto. Kita tempat salah dan lupa, dan wajar kalau ada banyak kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kita sehingga kita tidak terlalu salah-salah banget gitu. Amin. Sekian dari saya, sampai jumpa nanti di tema-tema berikutnya dan juga pada bahasan-bahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.